Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian bidang pendidikan, ya masih lanjutannya, yaitu membedah definisi operasional dan definisi konseptual variabel yang menggunakan skala interval. Apa sih skala interval gitu ya? Skala interval tuh yang instrumennya tes apa aja, yaitu kemampuan berpikir reflektif, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan apa lagi? Ya, kemampuan bisa jadi numerasi, bisa jadi literasi gitu ya. Nah, yuk kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat gitu ya. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita akan melihat kebingungan terlebih dahulu gitu ya. Biasanya gitu ya, kebingungan dalam membuat definisi operasional itu ada empat gitu ya. Yang pertama adalah tidak bisa membedakan antar definisi konseptual dan operasional. Apa sih sebenarnya definisi konseptual gitu ya? Jadi definisi konseptual secara mudahnya yaitu menjelaskan apa itu konsep secara teoritis gitu ya. Nah, untuk definisi operasional ini harus menjelaskan bagaimana konsep tersebut dapat diukur atau diamati dalam praktiknya. Nah, biasanya kesalahan umum itu menggunakan istilah yang masih abstrak dalam definisi operasional sehingga sulit diukur gitu ya. Ada lagi yang kedua, definisi operasional tidak sesuai dengan konsep yang diukur. Jadi definisi operasional harus langsung terkait dengan aspek utama dari definisi konseptual. Nah, kesalahan umumnya apa? Indikator yang dibuat mengukur aspek yang berbeda dari konsep awal biasanya. Entah dari mana, tiba-tiba ada aja indikatornya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sulit menentukan cara mengukurnya. Jadi definisi operasional ini harus mencerminkan cara mengukurnya, baik suatu konsep dari tes observasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, kesalahan umumnya apa? Yaitu membuat indikator yang sulit diukur secara objektif atau terlalu subjektif. Contohnya apa? Contohnya bekerja dengan keras. Apa bekerja dengan keras? Kan setiap orang berbeda-beda gitu ya. Itu namanya subjektif gitu ya. Nah, selanjutnya mencampurkan aspek kognitif dan efektif tanpa batasan yang jelas. Kita melihat konsep kognitif maka harus diukur melalui apa? Kinerja atau tes ya. Kalau untuk sikap atau afektif maka bisa diukur dengan angket atau wawancara. Ini yang harus dibedakan gitu ya. Nah, kali ini kita akan mengukur konsep kognitif ya. Nah, tapi lihat nih kesalahan umumnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan indikator yang bersifat emosional untuk mengukur keterampilan kognitif. Masih banyak yang seperti itu gitu ya. Nah, yuk mulai kita gunakan variabel kemampuan berpikir reflektif matematis gitu ya. Nanti sesuaikan dengan angket kalian. Apakah sudah sesuai apa belum? Kita akan melihat dari sebuah definisi. Nah, perhatikan. Kita akan berpikir mana definisi yang benar dan yang kurang tepat gitu ya. Jadi di sini ada definisi KBRM yaitu kemampuan berpikir reflektif matematis. Yang pertama adalah proses berpikir yang melibatkan analisis terhadap pemahaman konsep matematika yang telah dipelajari, evaluasi terhadap strategi penyelesaian masalah, serta refleksi terhadap pengalaman belajar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan memperbaiki kesalahan dalam berpikir matematis. Nah, definisi yang kedua, kemampuan berpikir reflektif matematis adalah keterampilan yang siswa dalam menghafal konsep matematika dan mengerjakan soal dengan cepat serta akurat. Nah, menurut kalian, mana nih yang bisa kita jadikan indikator dari kedua definisi ini? Apakah satu saja atau dua saja atau dua-duanya gitu ya? Oke, betul. Jawaban yang benar adalah yang nomor satu gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat di sini definisi yang bisa kita ukur untuk membuat yang namanya tes atau indikatornya gitu ya, itu nomor satu. Why gitu ya. Jadi ketika kita membuat definisi konseptual tadi menurut Dewanto gitu ya. Nah, definisi operasionalnya udah ada nih. Misal, pemahaman konsep matematika yang telah dipelajari. Nah, pemahaman konsep matematika gitu ya itu lebih lekat dengan definisi operasional mengidentifikasi kesalahan dalam pemecahan masalah matematika dengan menjelaskan letak kesalahan dan memberikan perbaikan yang benar. Terus di sini ada lagi evaluasi terhadap strategi penyelesaian masalah. Di nomor 2, mengevaluasi strategi penyelesaian yang telah digunakan dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut. Menurut Fisher tahun 2020. Nah, kutipan ini adalah yang memperkuat definisi operasionalnya gitu ya. Maka ketika kita ngebuat sebuah bab 2 kajian teori gitu ya, usahakan ada karakteristik yang memuat apa? Yang memuat nanti definisi operasionalnya gitu ya. Selanjutnya apa? Refleksi terhadap pengalaman belajar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ini sama aja kayak menghubungkan konsep matematika yang telah dipelajari dengan konsep lain dengan memberikan contoh soal penerapan dalam situasi nyata.
Terus memperbaiki kesalahan dan berpikir matematis, yaitu menyusun kembali solusi berdasarkan refleksi terhadap kesalahan atau strategi yang lebih baik dalam bentuk tulisan atau diskusi. Nah, indikatornya ya udah, indikatornya misalkan yang 1, 2, 3, 4. Maka nanti kita akan ngebuat gitu ya dari rubriknya itu dari 4 ini. Nah, sekarang kita lihat. Definisi ini menjelaskan konsep berpikir efektif secara umum tanpa menentukan bagaimana mengukurnya. Betul nggak? Di sini masih belum ada bagaimana cara mengukur si pemahaman konsep matematika yang telah dipelajari, bagaimana kita masih belum tahu. Terus, nah, indikator ini sesuai dengan definisi konseptual karena mengukur bagaimana siswa menganalisis pemahamannya, mengevaluasi strategi, serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya. Nah, dari sini gitu ya, kita ngeliat kenapa sih alasannya kok pemahaman konsep matematika itu definisi operasionalnya mengidentifikasi gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah slide ini gitu ya. Kita akan membedakan dulu nih, mana definisi yang baik, mana yang kurang baik gitu ya. Jadi, ketika definisi konseptual di sini gitu ya. Nah, tiba-tiba kalian nyari nih di sebuah artikel gitu ya, indikatornya merasa puas setelah berhasil menemukan kesalahan dalam penyelesaian soal. Merasa puas. Nah, ini kan lebih kepada afektif ya, lebih kepada kuesioner nantinya. Oke, kalau kita mau menilai tes, harusnya ini enggak. Karena merasa puas itu adalah ranahnya subjektif. Karena setiap orang itu tentu beda-beda. Menjadi lebih percaya diri. Nah, percaya diri sama aja subjektif. Karena setiap orang percaya dirinya memiliki beda-beda. Itu lebih cocok ke tesnya, bukan tes, tapi angket gitu ya. Sama, motivasi juga sama, peningkatan motivasi karena setiap orang beda-beda. Makanya ini lebih cocok dengan menggunakan afektif. Di sini kita akan bahas soalnya adalah yang kognitif ya, yang skalanya kognitif. Nah, alasannya apa? Indikator ini lebih bersifat subjektif gitu ya, sulit diukur secara objek karena terkait dengan aspek emosional dan motivasi yang tidak dapat diobservasi langsung dalam bentuk performa. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita bilang ya bahwa yang bagian awal yang benar ini apa sih alasannya kok bisa konsep matematika yang telah dipelajari itu mengidentifikasi kesalahan gitu ya. Oke, alasannya apa gitu ya? Kita kan selalu bertanya-tanya. Jadi gini, ketika ada aspek dalam definisi konseptual yaitu analisis terhadap pemahaman konsep matematika yang telah dipelajari, itu kan kaitannya dengan operasional yang sesuai. Yaitu alasannya apa? Proses analisis dalam berpikir reflektif melibatkan identifikasi kesalahan. Sehingga indikator ini mengukur sejauh mana siswa mampu mengenali kekurangan dalam pemahamannya. Itu sangat penting, makanya kesalahan gitu ya. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap strategi pembelajaran. Nah, di sini alasannya apa kesesuaiannya? Yaitu evaluasi dalam tahap penting dalam berpikir reflektif. Nah, indikator ini mengukur kemampuan siswa dalam menilai efektif strategi yang telah mereka gunakan. Yang ketiga, indikatornya itu aspek terhadap refleksi terhadap pengalaman belajar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, yaitu menghubungkan konsep matematika yang telah dipelajari dengan konsep lain, gitu ya. Refleksi berarti menghubungkan pengalaman belajar dengan pemahaman baru. Indikator ini menunjukkan bahwa bagaimana siswa mengkaitkan konsep yang dipelajari dengan situasi lain, memperkaya pemahamannya sendiri, gitu ya. Memperbaiki kesalahan dalam berpikir matematis. Nah, ini sama aja kayak kita menyusun kembali solusi berdasarkan refleksi terhadap kesalahan atau strategi yang lebih baik. Jadi, berpikir reflektif ini harus menghasilkan perbaikan dalam berpikir matematis. Indikator ini mengukur sejauh mana siswa dapat merevisi pemikiran berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Adapun referensi yang digunakan gitu ya. Jadi referensi yang digunakan ada Dewanto, ada Dew, Fisher, Mason, Polia, Scone, Suherman, sama Tal gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara membuat pertanyaan dari indikator kemampuan berpikir efektif? Kalau tadi kita udah buat yang namanya kisi-kisinya gitu ya. Kita mau buat kuesionernya. Ada beberapa tips yang harus kalian perhatikan, yaitu tips membuat pertanyaan yang efektif. Yang pertama adalah jangan terlalu umum. Pastikan pertanyaannya spesifik agar siswa tidak menjawab secara asal. Yang kedua adalah berikan konteks nyata, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau aplikasi dalam bidang lain. Yang ketiga adalah gunakan contoh konkret, tampilkan penyelesaian soal yang bisa dievaluasi oleh siswa. Yang keempat adalah variasikan jenis pertanyaannya, kombinasikan pertanyaan terbuka, studi kasus, dan perbandingan strategi gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, langkah-langkah untuk menyusun butir pertanyaan kemampuan berpikir reflektif itu kita membuat yang namanya pertanyaan tersebut mengarah pada analisis, evaluasi, dan refleksi. Yang pertama, itu langkah yang pertama adalah identifikasi indikator yang akan diukur. Misalnya kita memiliki indikator berikut ya, yang tadi.
Ada mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi strategi, mengubahkan konsep matematika, menyusun kembali solusi. Nah, kemungkinan bentuk pertanyaannya itu ada 4 juga. Perhatikan penyelesaian berikut. Apakah ada kesalahan dalam langkah-langkahnya? Betul. Jelaskan bagian mana yang salah dan berikan perbaikannya. Satu. Yang kedua adalah mengevaluasi strategi. Diberikan 2 strategi penyelesaian suatu masalah. Strategi mana yang lebih efisien? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Terus yang ketiga adalah menghubungkan konsep matematika dengan konsep lain atau kehidupannya nyata. Bagaimana konsep suku bunga? Suku bunga ya, berarti SMA dalam dunia perbankan berkaitan dengan barisan dan deret geometri dalam matematika. Nah, ini juga sama nih. Ini pernah ada di buku. Selanjutnya adalah menyusun kembali solusi berdasarkan refleksi terhadap kesalahan. Jika Anda telah menyelesaikan soal dengan satu cara, bisakah Anda menyelesaikan dengan cara lain yang lebih efektif? Jelaskan, gitu ya. Nah, kita lanjut langkah-langkah yang kedua. Perhatikan lagi tips-tipsnya, yaitu gunakan kata kunci yang sesuai dengan level kognitif. Gunakan kata-kata pemicu sesuai dengan level berpikir efektif. Seperti apa reflektif? Yaitu analisis. Analisisnya apa? Identifikasi, jelaskan, bandingkan, dan evaluasi. Sedangkan untuk evaluasi, berikan alasannya, apakah ada kekurangannya, mengapa cara ini efektif. Refleksi, bagaimana Anda akan memperbaiki apa yang bisa dipelajari dari kesalahan ini. Yang ketiga, sesuaikan format pertanyaan dengan konteks. Teks tertulis ini berupa pertanyaan terbuka atau berbentuk uraian aja, tidak bisa pilihan ganda. Untuk diskusi kelas, pertanyaan terbuka yang memancing pemikiran kritis. Yang ketiga adalah tugas reflektif gitu ya, minta siswa menuliskan refleksi terhadap proses pembelajaran mereka gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Muiz Gifari. Mau bimbingan skripsi atau tesis ataupun butuh tutor untuk pengembangan media atau validator ahli materi atau ahli media, silakan hubungi saja lewat email saya bersedia gitu ya. Dan tentunya kita akan berbicara mengenai sebuah fee gitu ya. Dan kita DM aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.